kelas dengan direktori app berisi modul book.py dan library.py. Lalu buat struktur package dengan direktori main berisi modul main.py, yaitu fungsi-fungsi utama dalam menjalankan program ini. Yang ketiga itu mengimplementasikan kelas dan objeknya, yaitu kita buat kelas book dengan atribut title dan author serta metode SnowInfo untuk menampilkan informasi mengenai objek booknya. Dan yang kedua itu kita buat kelas library yang memiliki sebuah atribut berupa list untuk menyimpan daftar buku yang tersedia di perpustakaan dan metode add book, remove book, dan show collection. Selanjutnya itu kita buat file main.py untuk membuat objek book dan library dan menjalankan proses penambahan, pengurangan maupun tampilan koleksi dari perpustakaan ini. Kita buat dengan format yang rapi, dan nanti kita akan tampilkan hasil dari flag 8 dan pidoknya. Di sini saya tadi sudah membuat saya sudah membuat folder library management. Di dalamnya ada folder app dan main. Di sini mari kita buat saja modul book. Kita jangan lupa untuk mengganti plain tag-nya nih jadi Python. Nah, kelas book ini kita untuk mendeskripsikan sebuah bukunya. Ini untuk awalannya. Untuk kan sebuah buku. Di sini ada parameternya itu tuh title dan author ya. Kita buat dev initnya. Self itu kita untuk mengakses sebuah objek dengan atribut title dan author. Nah, ini kita untuk menginisialisasi buku dengan atribut title dan author ya. Inisialisasi atribut menginisialisasi buku. Title dan author. Yaitu self title ini kita untuk menyimpan atribut title ini ke title. Selanjutnya self titik author sama dengan author. Itu kita akan menyimpan atribut author ke authornya. Selanjutnya itu kita disuruhnya kita buat metode ShowInfo. Kita buat ShowInfo karena untuk mengakses
info itu untuk menampilkan informasinya ya, kan informasi buku dengan return kurung return ref atau formatted string dengan judul itu tadi yaitu buka kurung kurawal self titik subtitle penulis itu buka kurung kurawal self titik author. Nah, ini kita sudah membuat kelas booknya untuk menampilkan informasi mengenai objek booknya. Selanjutnya itu kita buat kelas library yang memiliki atributnya. Atribut berupa list untuk menyimpan daftar buku yang tersedia di perpustakaan, dan metodenya itu add book, remove book, dan show collection. Yaitu kita buat baru lagi. Oh, ini sudah disimpan belum? Oh, ini belum. Kita simpan dulu. Kita simpan di app ya. Nah, di app ini kita simpan namakan book. Nah, selanjutnya kita buat yang library-nya. Jangan lupa untuk mengganti plain text-nya lagi jadi Python. Kelas library itu kita akan mengelola koleksi buku, mengelola koleksi bukunya. Kelas library untuk mengelola koleksi sebuah buku. Selanjutnya itu kita definite lagi. Nah, ini sama seperti tadi, yaitu untuk menginisialisasi sebuah untuk menginisialisasi library, untuk menginisialisasi library untuk koleksi buku. Untuk koleksi buku. Selanjutnya itu kita menaruh self books sama dengan, karena ini kita akan menyimpannya dan ini simpan itu masih kosong. Selanjutnya kita buat metode def tadi show add book,
baris ketujuh ini kita akan menambahkan buku. Menambahkan buku ke koleksi. Ya, terus ini kita jadi untuk baris ketujuh ini kita akan menambahkan buku ke dalam koleksi. Dengan shelf books, kita akan menyimpannya ke shelf book. Nah, selanjutnya kita buat metode remove book. Yaitu pada baris ke-11 ini kita akan menghapus buku dari koleksinya. Kita menghapus buku dari koleksi. Turn if book in shelf book ini kita masuk ke shelf booknya ya, agar kita bisa menghapusnya. Shelf book remove remove strip book. Ini kita return jadi kenapa kita bikin ini, karena kita if book in shelf book itu kita bisa melihat ke shelf book dan kita bisa menghapusnya dengan remove strip bawah book, dan kita bisa mencetak returnnya dengan return true maupun return false. Kalau misalkan bukunya ada di koleksi, dia akan mencetak true. Jika bukunya nggak ada di koleksinya, dia akan mencetak false. Selanjutnya itu kita metode show collection.
kita buat dev cell collection. Dev cell collection di sini tuh kita akan menampilkan semua buku yang ada di koleksi perpustakaan. Mengasih semua buku. Yaitu dengan if self book sini kita akan mereturn. Ini kita masuk ke self titik book lagi, kita akan mereturn kode mereturn judul dan penulisnya, yaitu dengan new line. Jangan lupa untuk terus kita buat join untuk untuk mengumpul sih, tapi join itu untuk menjadikan satu gitu. Join string kekurung, ini di dalam string tuh bukunya ya. Terus for book in self titik book. Sini kita bisa return lagi ya, yaitu koleksi dari kosong. Nah, di sini tuh kalau misalkan ada bukunya, kita kan masuk ke self titik booknya. Jika ada, dia akan mengeluarkan semua semua buku untuk ditampilkan ya. Jadi ini sudah. Nah, ini udah sampai show collection. Mari kita coba book dan library ini, kita jalankan kodenya. Tapi jangan lupa ini kita simpan dulu. Sini kita simpan library. Nah, sudah. Jadi mari kita coba masuk satu-satu ke ininya ya. Library. Terus ke app. Kita coba library flag. Titik P ya.
tunggu dulu. Nah, sini ada. Sini kita akan mencoba melakukannya satu-satu. Ini kita dengan ini udah. Kita coba nomor 3.2. Nomor 4 juga kita lakukan. Nomor 5. Nomor 7. Nomor 8. Coba kita langsungkan saja. Sudah. Nomor 11. Coba kita hapus. Mari kita coba ke selatan. Nomor 11 masih error. Wah, ternyata kita harus double pakai tab.
harus menspasinya satu-satu. Ini retron juga. Ini kenapa ini bisa unexpected incident? Ada yang tidak dari. Oh, ini kelasnya. Nah, ini juga. Sudah yang library, mari kita coba yang book.p. Ini kita coba flag ya, kita coba flag, tapi yang book. Nomor 3 itu in collection tab. Coba kita save. Kenapa DS? Kita lupa untuk memberi komen. Ini aja kita antar. Save. Apakah masih? Mari kita coba lihat nomor 2 itu sama seperti tadi. Kita kasih 3 teks pas 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, berbaris. Ini
kita sudah mencoba flag 8 di book dan di library. Jika sudah, kita bisa membuat ini kita bisa membuat mainnya. Kita buat from jangan lupa mengganti plain tag-nya jadi ini lagi, jadi Python from book import book. Ini kita akan mengimport book .py from library. Import library. Ya, ini sama, kita akan mengimport library.py. Selanjutnya kita buat dev main, yaitu yang menjalankan semua program ini. Dev main library. Nah, sini tuh kita masuk ke library, dan ini tuh library ini untuk menyimpan buku dari awal. Ya, ini masih kosong kanannya. Jadi kita bikin lagi while true itu untuk menjalankan loopnya agar dia berjalan sampai dihentikan programnya. While true, kita di sini akan membuat akan membuat menunya, akan membuat menu pilihannya. Sini mari kita buat menu menampilkan ya, menu program menampilkan program menu purpose. Nah, selanjutnya tuh kita bisa printnya dengan newline. Sini kita bikin kayak gini karena agar formatnya tuh rapi, seperti apa yang disuruh pada yang nomor 3 nih. Pada nomor 4 ini, dengan format yang rapi, mencetak hasilnya. Kita kerjakan dulu. Menu perpustakaan. Ya, selanjutnya kita print, kita masukkan ini yang di blur ini, kita masukkan add book, yaitu menambahkan, selanjutnya menghapus dan menampilkan semuanya ya. Ini nomor 1 tuh tambah buku. Selanjutnya nomor 2 itu kita bakal menghapusnya, menghapus buku, jangan langsung ini, hapus buku. Selanjutnya tuh yang ketiga itu kita menampilkannya, tampilkan
programnya. Nah, sudah. Jadi sini kita bisa try-nya, kita bisa melakukannya agar berjalan. Kita bisa masukkan pilihannya dengan choice dengan enter. Jangan lupa masukkan input. Nih, masukkan pilih masukkan pilih masukkan pilih opsi antara 1 dan 4. Kita tulis 1 sampai 4. Selanjutnya yaitu kita buat bagian errornya dengan accept value errornya, yaitu dengan kita print dengan print masukkan pilihan yang valid. Kenapa? Karena jika kita memilih opsi 5 gitu, maka try sama accept ini bakal mengeluarkan value error, yaitu masukkan pilihan yang valid. Jadi nggak bisa kita milih ngasal gitu, nggak bisa. Selanjutnya kita lanjutkan, yaitu continue. Kita lanjutkan programnya. Nah, di sini kita akan membuat tambah buku ini dengan adakan judul buku dan penulis bukunya. Ini kita buat. Sini kita tambahkan bukunya itu ini menambahkan buku di perpus ya. Sini kita bisa mengeluarkan title sama dengan kita masukkan, kita input lalu kita buka kurung, masukkan judul bukunya, karena title itu kan judul ya. Selanjutnya tuh author, yaitu kita masukkan lagi input, buka kurung, ini masukkan penulis, karena author itu penulis buku. Selanjutnya tuh kita ke book agar bisa mengaksesnya, book, title, sama author. Selanjutnya itu library. Sini kita akan mengaksesnya di library.p. Di sini kan menambahkan ya, berarti sini kita tulis add strip book agar bisa memanggilnya. Add strip book
nih. Nah, kita nih agar bisa ininya. Itu kita print. Nah, sini pakai formatted string ya. Buku. Nah, sini jangan lupa pakai petik, satu petik di atas, terus buka kurung kurawal titelnya ya, agar judulnya bisa ditemu. Nih, berhasil ditambahkan. Nah, jika sudah ini belum. Jika sudah, kita ini apa namanya, buat yang di print nomor 2 ini, kita bisa menghapus bukunya, yaitu kita pakai dua. Nah, sini kita menghapus ya, menghapus buku dari perpustakaannya atau koleksinya. Dengan titelnya ini kita masukkan masukkan judulnya yang ingin kalian hapus gitu, judul buku yang ingin dihapus. Nah, yang keduanya itu author kan, penulisnya juga jangan lupa di input. Kalian bisa menghapus judul sama penulisnya. Buku yang ada typo, ingin dihapus. Nah, ini agar bisa memanggilnya, kita buku titel author. Nah, sesudah kita ininya memanggil library-nya dengan if library titik remove stripbook. Nah, jangan lupa panggil ya. Nah, jika sudah itu kalian bisa ini mengeprintnya. Kalian bisa print apa namanya, agar ada berhasil dan ada gagalnya, yaitu print formatted bukunya. Buku, misal kalian mau menghapus buku, titel itu yang buku yang kalian taruh gitu, kalian simpen di koleksi. Misalnya buku Ainun gitu, buku Ainun itu berhasil ditambahkan. Nah, jika menghapusnya itu kita jangan lupa ya titel lagi, biar bukunya kebaca. Titel tuh, misal buku Ainun berhasil dihapus. Hasil dihapus dari perpus. Nah, selanjutnya itu kalian bisa buat yang tidak berhasilnya, yaitu dengan else. Kita print
formatted buku. Ini titelnya jangan lupa biar kebaca. Kurung. Nah, ini tidak ditemukan. Misal buku Ainun ini tidak berhasil ditemukan ya. Tidak ditemukan. Nah, sudah kita buat choice 3, yaitu menampilkan semua buku yang ada di koleksinya. Kita buat agar bisa memanggil semua bukunya, biar nah ini jangan lupa di komen biar nggak pusing ya menampilkan semua, menampilkan informasi semua buku dari perpus. Nah, jika sudah tuh kalian bisa ngeprintnya langsung, karena ini kan agar bisa mengeluarkan semuanya. Jangan lupa newline-nya, jangan lupa tik newline koleksi perpustakaan. Nah, jika sudah, kita print lagi. Di sini kita akan memanggil library-nya agar bisa mengelola koleksinya itu. Library titik show collection-nya, ini kita buka dulu ke library. Nah, ini kita buka show collection agar bisa dipanggil. Nah, sudah, kita bisa membuat perintah keluar dari programnya dengan nah, tuh kita jangan komen biar enggak ribet ya. Keluar dari program menu perpustakaan. Nah, jika sudah itu kalian mengeprintnya. Kita print pakai tulisan seperti terima kasih gitu ya. Terima kasih nih. Terima kasih telah menggunakan program perpustakaan. Nah, jika sudah kalian bisa buat elif-nya, yaitu agar tidak bisa agar tidak bisa sembarangan gitu. Ini jangan lupa di break dulu ya agar berhenti loopnya. Ini kita buat elif-nya, else-nya. Nah, kita print lagi. Kita print pilihan tidak valid ya, tidak valid karena ngasal. Misalnya milih nomor 6
ada. Jadi pilihan tidak valid. Silahkan pilih opsi 1 sampai 4. Nah, ya. Jika sudah, kita harus buat ininya, harus buat otak ininya, otak dalam program ini, yaitu main. Terus Anda petik, jangan lupa ya, main. Nah ya, main. Nah sini mainnya, agar kode bisa berjalan dengan apa yang kita inginkan. Jika sudah, mari kita coba dulu. Ini kita simpan dulu, deng. Jangan lupa untuk disimpan ya guys. Simpannya jangan di app tapi di main. Nah, di main ini kita simpan main aja. Nah, udah. Jika sudah, coba kita CD, kita keluar dari app dan masuk ke main. Kita coba ya main app dulu. Apakah kodenya berjalan? Oh, ternyata kode tidak berjalan. Di sini dia tidak terbaca guys, importnya. Kalau misalkan emang nggak bisa dibaca importnya, kita bisa nambahin import SYS sama import OS nya kayak gini, import SYS, import lagi OS. Nah ini agar kita bisa menambahkan folder app. Nah folder app ke SYS pad agar bisa terbaca kode kita nih. Nah kita pakai app pad. Nah ini kita gabung nih, OS pad join OS. Nah ini kita join ya, kita gabung OS terus pad. Terus ini kita agar mengaksesnya, kita dir name mengakses filenya. Nah di dalam itu ada filenya ya, file. Nah agar bisa mengakses app-nya, karena kalau misalkan pakai import book dan import library itu dia nggak terbaca kayak gini. Nah ini nggak terbaca ini. Kita ini lagi nah app nih. Nah ini habis itu kita ini SYS nya, SYS pad, terus ke append agar bisa append SYS titik append pasti tulisannya lupa lagi, maaf ya guys. Append, gak usah pakai T. Append, nah ya append. Nah di append ini kita
titik pad agar terbaca guys. Nah di situ kita s pad titik, nah itu ya abs pad control. Nah di sini app tripadnya. Nah ini agar bisa terbaca ya guys ya kode kita nih. Coba ya kita save. Jika sudah, coba kita jalankan lagi kodenya. Apakah ini? Oh, ternyata ada yang salah itu teman-teman di SES 4. Di sini kita aspect their name pad ya pp. Oh iya saya lupa, ternyata ini jangan pakai itu ya, pakai biasa aja gitu teman-teman. Nah yang app juga nggak perlu pakai tanda petik dulu, atau itu tanda petik satu aja agar dia mengerti apa yang disuruh tuh. Jika sudah itu coba kita save lagi. Terbaca tidak ya? Ternyata dia masih belum terbaca ternyata guys. Kita coba apanya sahabat. Coba kita lihat di sini invalid syntax ASP. Nah, coba ini kita bedakan, taruh sini, kita save. Apakah dia nomor 12 dev main. Oh iya, di sini dia apa namanya expect titik 2 tuh saya lupa nih. Nah kita save, kita coba lagi apakah masih tidak bisa. Dia if library book remove. Oh di sini remove book, kita lupa apa namanya ininya sama dengannya, kita lupa pakai sama dengan. Terus kita coba untuk menyamakannya.
dia terbaca, coba kita buat initnya dulu ya. Kita buat init. Coba lagi. Kenapa dia masih tidak terbaca? Jangan lupa coba ini kita huruf besarkan, huruf besar jadi book, lalu yang bawahnya juga kita samakan, huruf besarkan book. Selanjutnya itu yang di
Nomor 9, nomor 10 nanti dulu blok kondensat. Oke, nomor 30. Kita spasi. Ini harus kita spasi. Harus kita spasi. Empat dua, 43.
terbaca itu karena saya lupa kalau ininya tidak huruf besar. Nah, kita coba lagi. Nah, ini sudah keluar kodenya, tapi karena pas sabar kita keluar dulu ya, karena pas di flag nih, di flag 8 itu yang from book import book from library import library PY ini nih, ini guys, apa namanya, tidak di atas top, tidak di atas ini, tidak di atas import SCS. Kenapa? Karena kalau misalkan saya mencobanya untuk naruh di atas, kita coba ya. Nih. Oke. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, kita sudah siapnya. Nah, lalu kita coba nih, kita flag 8. Ini sudah benar, tapi pas kita coba menghidupkan apa namanya programnya, nah dia tidak akan ditemukan. Maka dari itu, jika kita ingin apa namanya programnya tetap berjalan, tapi agar tidak keluar error di flag 8-nya, kita pakai ini aja. Kita pakai Noka. Ini kita save dulu aja lah. Kita save dulu. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Ini flag 8. Oh, nomor 12. Oh ya, nomor 12. Oh ya, lupa di spasi. Nah, ini agar kita coba ini aja, pakai apa namanya, Noka, agar kita mengabaikan aja ya, ngabain errornya ini. Noka 402. Nah, ini juga Noka 402. Nah, kita coba lagi flag 8. Nah, ini tidak ada ya errornya karena kita sudah mengabaikannya dengan Noka. Tuh, kita coba main lagi. Kita coba programnya, kita coba kodenya. Nah, sudah, kita coba nomor 1. Nah, kita masukkan judul buku. Coba kita masukkan Aisyah aja. Aisyah. Penulis bukunya. Terus ini kita sama dengan ini enggak sih ini? Titik 2 gitu. Kita buat. Kita titik 2-in kayak gini. Ini juga agar bagus. Nah, ini juga. Nah, di sini juga ya. Sudah, kita coba lagi. Ini kita enter aja dulu. Nah, ini udah berhasil ditambahkan guys. Coba kita nambahkan lagi. Kita tambahin. Mana sih ya? Coba kita keluar dulu. Kita keluar dari ini aja dulu. Kita keluar dari ini. Kita coba masuk lagi. Kita tambahkan. Nah, ini udah keluar titik 2-nya. Kita tambahin judulnya Aisyah ya. Aisyah. Judul bukunya dibuat oleh Siwi.
Nah, berhasil ditambahkan. Coba kita pilih, kita tambah lagi. Kita buat penulisnya Pak Habibie. Nah, kita coba aja, kita lihat, kita tampilkan semuanya. Nah, kok kayak gini koleksi perpustakaannya? Book objek koleksi perpustakaan. Kenapa kayak gitu ya? Apakah harus huruf besar? Kita coba. Coba lagi, melihat lagi. 3. Kok masih keluar? Tuh. Nomor 3. Ini pakai self kasih. Self is not defined. Collection. Show collection. Kita coba ke library dulu. Untuk remove in. Untuk remove ini nih, kita ternyata dia salah, ternyata ininya nggak usah. Nah, kita udah coba, habis itu kita save. Kita coba masukin lagi nih, apakah masih? Keluar dulu. Mampus sudah. Oh, salah kira. Jadi di sini tuh kenapa kodenya tadi tuh tidak berhasil, karena pas di booknya itu saya lupa untuk mengasih stringnya. Nah ya, saya lupa untuk mengasih stringnya, karena untuk bisa mengembalikan referensi string dari bukunya ini, saya lupa untuk menaruhnya ini. Jadi maafkan saya. Jadi mari kita coba lagi dengan ini. Nah, kita bisa nambahkan, misal kita ambil dulu ya, tambah kita ini misal Naruto ya. Nih, kita masukin. Nah, Naruto berhasil. Nah, coba kita nambahin lagi, misal One Piece ya, Piece. Nah,
coba kita tampilkan semua bukunya. Tadi itu kan nggak bisa kan itunya, malah karena kita lupa untuk mengembalikan referensi string dari bukunya itu. Jadi coba kita pilih nomor 3. Nah, ini keluar semua guys, koleksi perpustakaannya Naruto oleh Masashi, One Piece dari One Piece. Nah, coba kita untuk menghapusnya. Judul buku yang ingin dihapus itu Naruto ya. Piece aja, Piece. Peach. Kita hapus ya. Nah, penulisnya Peach. Coba kalau kita hapus lagi Naruto. Nah, itu karena kita sudah keluar ya. Channel 3. Naruto. Lah kok ini tidak ini ya, nggak bisa ditemukan ya. Ini coba kita ini ya. Jadi di sini tuh masalahnya tuh yang ada di dalam metode remove strip bawah book ini adalah objek ini memiliki referensi yang berbeda dari objek yang ada di dalam koleksi self titik books ini. Makanya meskipun judul dan penulisnya itu sama, Python ini menganggapnya sebagai objek yang berbeda gitu. Jadi mari kita buat yang berbeda ininya dengan booknya ini jadi B aja, lalu ini kita tambahin jadi for B in self titik book. Nah, ini pakai sama dengan ini. Ini tuh dihapus aja. Nah, selanjutnya tuh yang di bawahnya tuh ini ditambah lagi dengan if B titel bukunya agar terbaca ya loh, buku itu titel. Nah, sama yang ininya author book author. Nah, jadi self titik book stick remove book. Nah, ini ganti jadi book aja. Nah, sudah. Coba kita kita copy. Nah, kita save dulu.
coba. Oh ya, jadi ini masih ada salah itu karena selfnya itu aturan di di depan B. Selanjutnya return-nya itu samakan dengan self, dan return ini tidak perlu ya. Kita save, kita coba. Nah, ini udah keluar. Kita coba masukkan lagi, kita tambah judul bukunya. Ini apa namanya, coba kita tambah lagi. Ya, kita coba tampilkan. Nah, ini udah. Selanjutnya coba kita hapus ya judul buku cute. Nah, ini penulisnya biar. Nah, kalau ini benar ya tuh, ini bakal kehapus. Kalau misalkan kita ini ya salah, misal heart tuh, nah maka buku heart tidak bisa ditemukan. Selanjutnya lagi kita coba buku. Nah, jadi ini programnya sudah berjalan dengan lancar walaupun banyak banget errornya tadinya. Jadi di sini tuh for being self textbooks ini kita biar bisa membedakannya loh. Python itu biar dia bisa membacanya dari remove-nya nih. Di sini jangan lupa untuk menambahkan komennya ya. Sini saya akan menambahkan lagi komennya agar bisa memudahkan kita dalam melihat kodenya. Ini kita isi dulu yang dari book.py. Nah, sini itu judulnya, judul buku. Nah, yang di bawahnya itu author, yaitu penulis buku. Nah, selanjutnya itu kita ini yang library. Nah, yang library ini kita bisa nambahin kita bisa nambahin nih. Biar ini kita ngerti, kita kasih komen menyimpan ya, menyimpan koleksi buku, atau daftar buku lah ke dalam library lah, ke dalam library. Oke. Habis itu kita bisa yang ini nih kita bisa kasih komen juga biar enak kita bacanya.
dan dapat kita mengerti, yaitu menambahkan buku ke dalam koleksi ya. Nah, habis itu agar ini kita bisa kasih lagi, ini kan menghapus ya, kita hapus buku yang sesuainya. Ini untuk menghapus buku yang sesuai sama apa yang kita ingin hapus. Sesuai. Nah ini buku untuk dihapus. Ini buku yang berhasil dihapus. Nah, kalau yang files ini itu buku yang tidak ditemukan ya. Nah, jika sudah, kita bisa memberi komen lagi untuk yang ada di mainnya, yaitu ini. Agar ini dapat dimengerti, kita kasih komennya, yaitu membuat library baru, membuat objek library baru, karena ini masih untuk awalannya. Selanjutnya itu kita bisa continue ini agar enak dibaca. Kita kasih aja untuk melanjutkan loop ya, berikut. Nah, jika sudah, kita bisa menambahkan lagi. Kalau yang ini nggak usah diinin, soalnya ini cuma tinggal meminta input untuk memasukkan title atau judul, dan ini juga untuk memasukkan penulis atau author. Ini kita bisa kasih ini, membuat objek buku baru ya, membuat book baru. Nah, sudah, kita bisa ini untuk menambahkan ke koleksi yang ada di library-nya. Tuh, menambahkan menambahkan buku ke koleksi. Nah, udah. Sudah, sini kita bisa ini lagi, kita kasih komen lagi di sininya, karena yang di atasnya sudah tidak perlu lagi, karena dengan melihat aja sudah tahu, karena ini untuk meminta input untuk memasukkan judul buku yang ingin dihapus, dan yang bawahnya tuh penulis, meminta input penulis buku yang ingin dihapus. Kalau yang di bawah itu kita bisa membuat objek book baru untuk pencarian yang ingin kita hapus. Book baru, untuk pencariannya atau untuk dicari. Nah,
yang bawahnya ini tuh yang bawahnya ini kita untuk mencoba menghapus buku dari koleksinya. Nah, kita tulis mencoba menghapus buku dari koleksi. Nah, jika sudah, maka buku bisa menghasilkan bisa dikonfirmasi lah buku ini berhasil dihapus, dan bisa juga dikonfirmasi buku tidak ditemukan. Selanjutnya lagi, agar bisa dibaca dengan mudah, kita bisa menambahkan lagi, yaitu menampilkan ini ya, show collection itu menampilkan semua buku. Nah ya, menampilkan semua buku yang ada di library-nya. Tuh. Dan untuk selanjutnya juga kita bisa nulis lagi dengan break itu, yaitu untuk menghentikan atau keluar dari dari loop dan mengakhiri programnya. Nah ya, jika sudah, maka jika sudah, maka pilihan tidak valid nih. Kalau misalkan kita salah menaruh atau memilih opsi di antara 1 sampai 4, ternyata kita malah typo kelima gitu, itu bakal mengeluarkan pilihan tidak valid, dan silakan pilih opsi di antara 1 sampai 4-nya. Nah, main itu otak utama itu untuk menjalankan programnya, otak utama lah untuk menjalankan programnya. Nah, udah sekian dari saya untuk video hands-on quiz ini. Maaf bila saya masih banyak salah dalam video ini, saya mohon maaf. Dengan saya yang bernama Dini Pratiwi, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.